Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat berjumpa kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita hari ini, yaitu melanjutkan pembahasan kita yang kita tunda agak lama, yaitu mengenai Sabellianisme. Yang terakhir kita sampai kepada seri ketiga. Sekarang kita akan berbicara dalam seri keempat ini, yaitu Sabellianisme yang muncul di dalam zaman modern ini. Karena sesudah zaman purba itu Sabellianisme tidak punya suara lagi. Ajaran bidat ini sudah musnah meskipun muncul sana sini. Tetapi dalam zaman modern ini, ajaran Sabellianisme ini muncul dalam bentuk gerakan yang disebut sebagai gerakan Pentakosta Oneness, atau ajaran itu disebut Jesus Only Movement, gerakan hanya Yesus saja. Ya. Dan ini adalah gerakan yang muncul di kalangan Pentakosta zaman itu. Dan dia mengambil ajaran ini disebut sebagai Jesus Only atau Oneness, mengambil namanya dari ajaran mereka bahwa Allah itu satu dan Allah yang satu itu adalah Yesus. Bapa adalah Yesus. Jadi itu adalah semacam bentuk monarkianisme modalistik atau Sabellianisme. Di dalam ajaran ini dikatakan bahwa hanya ada satu Allah, satu pribadi, Roh Ilahi yang menyatakan diri di dalam cara yang lain, dalam beberapa cara-cara yang berbeda, terutama sebagai Bapa. Dan Bapa ini akhirnya menjadi manusia, itulah namanya Putra. Dan akhirnya ya Bapa dan Putra itulah Roh Kudus juga. Ya, pemahaman seperti ini tentu saja merupakan kontras dengan doktrin dari teologi Tritunggal. Ya. Dan ajaran ini ditolak oleh kebanyakan sebagian aliran Pentakosta juga, tapi juga oleh orang-orang Injili, terutama orang Ortodoks juga akan menolaknya ajaran itu, ya. Ajaran Yesus Only atau Pentakosta Oneness, Pentecostal Oneness ini mulanya muncul di Amerika kira-kira tahun 1914. Saya tidak tahu datangnya di Indonesia kapan. Kok akhirnya menjadi viral kemarin ya, jadi ribut gitu. Saya nggak tahu datangnya kapan di Indonesia. Tapi saya sudah mulai mendeteksi, karena lama sekali saya mendeteksi, ada beberapa gereja yang membaptiskan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu memang itu merupakan kalau Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu satu, berarti Bapa, Putra, Roh Kudus ya Tuhan Yesus itu. Itu adalah merupakan ajaran daripada Pentecostal Oneness ini, ya. Dan munculnya pada tahun 1914 itu akibat daripada pertengkaran doktrinal di dalam gerakan Pentakosta yang baru muncul saat itu. Dan mereka memiliki pada saat ini diperkirakan 24 juta pengikut. Dan mereka, kelompok ini sering disebut sebagai kelompok Yesus saja atau Jesus Only. Pada awal-awal munculnya, yang mungkin ini agak kurang tepat karena mereka tidak menolak eksistensi Bapa atau Roh Kudus. Hanya memang Yesus itu ya Bapa itu, Yesus itu ya Roh Kudus. Nah, mengenai aliran-aliran atau denominasi yang mengikuti ajaran ini, ya,
dapat kita sebutkan sebagai berikut. Ya. Aliran-aliran yang mengikuti ajaran ini, ya. Kita lihat di bawah. Nanti ini saya ambil dari dokumen di sini ya. Atau sebelumnya kita lihat sejarahnya saja dulu. Pada masa awal daripada berdirinya aliran ini, Pentakosta maksudnya, perpecahan doktrin berkembang dan makin meluas perbedaannya antara teologi tradisi mengenai Tritunggal dan mengenai formula yang digunakan dalam baptisan. Beberapa pemimpin Pentakosta menyatakan diri menerima wahyu atau ilham langsung yang merujuk kepada ajaran Pentakosta Oneness tadi, sehingga akhirnya terjadi perpecahan mengenai pemahaman ini. Mereka yang percaya pada Tritunggal dan baptisan menggunakan nama Bapa, Putra, Roh Kudus dikutuk oleh pengajar Yesus Only, Pentakosta Oneness itu, sebagai bidat. Sebaliknya, mereka yang menolak Tritunggal, yang dinyatakan sebagai bertentangan dengan Alkitab dan sebagai bentuk daripada politeisme, dia tuduh sebagai membagi-bagi Allah menjadi 3 sosok yang berbeda menurut tafsiran mereka, membentuk denominasinya sendiri dan lembaganya sendiri, yang akhirnya berkembang menjadi gereja-gereja Yesus Only tadi, persatuan tadi. Sarjana di dalam gerakan itu berbeda dalam pandangannya mengenai sejarah gereja. Beberapa pakar sejarah gereja yang ada di dalamnya, misalnya Dr. Curtis Ward, Marvin Arnold, dan William Chaivan, meyakini suatu ajaran disebut suksesionis, di mana dia menyatakan bahwa gerakan mereka telah ada di dalam setiap generasi dari hari Pentakosta yang asli sampai hari ini. Ward mengusulkan suatu teori akan garis sejarah gereja Pentakosta yang tanpa putus sejak zaman para rasul, dan pandangan ini didukung oleh Michael Servetus, bukunya Michael Servetus pada tahun 1531 yang disebut De Trinitatis Erroribus Libri, bahasa Latin yang artinya buku kesalahan daripada Tritunggal, di mana dia menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan teologis mengenai doktrin Tritunggal, Michael Servetus kemudian dibakar hidup-hidup oleh Johannes Calvin karena kepercayaannya yang bersifat monarkianisme ini. Yang lain, ahli sejarah di aliran itu tadi, mengikuti ajaran yang disebut sebagai restorasionis, mempercayai bahwa sementara para rasul dan gereja mereka mengajarkan tentang keesaan Allah secara jelas, dan pengalaman Pentakosta dari gereja Rasulia itu lalu mengalami kemurtadan dan akhirnya berubah menjadi gereja Katolik.
Bagi mereka, gerakan Pantekosta Kesatuan atau Pantekosta Oneness kontemporer ini muncul di Amerika pada awal abad ke-20 pada masa zaman akhir dari restorasionis kebangunan rohani di Jalan Azusa Street. Itu terkenal sekali kegerakan Pantekosta pada waktu itu. Orang-orang seperti David K. Bernard menyangkal adanya garis lurus keturunan sejarah antara gereja Rasulia dan gerakan Pantekosta Oneness itu, percaya bahwa gerakan Pantekosta modern adalah merupakan restorasi yang total yang berasal dari perpisahan langkah demi langkah dari Protestanisme dan berpuncak dalam reformasi terakhir yang merupakan reformasi dari gereja Rasulia itu. Pada bulan April tahun 1913, suatu pertemuan camp yang disebut sebagai Apostolic Faith Worldwide Camp Meeting, pertemuan camp seluruh dunia dari iman Rasulia, yang diadakan di Arroyo Seco, California, dan dipimpin oleh Maria Woodworth Etter. Para pengorganisasi konferensi ini menjanjikan bahwa Allah akan menyapa mereka dan memberikan kepada mereka suatu kesatuan dan kuasa yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Seorang orang Kanada yang bernama R.E. McAllister mengutbahkan suatu khotbah mengenai baptisan air sebelum diadakan pelayanan baptisan yang segera akan dilakukan. Ajarannya membela metode pembaptisan satu selaman saja, dan mengajarkan bahwa baptisan Rasulia itu dilayankan melalui penyelaman satu kali di dalam satu nama, Yesus Kristus. Mengatakan kata-kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak pernah digunakan di dalam Kristen baptisan. Ya, tentu saja itu tidak benar ya, karena gereja selalu menggunakan ini. Khotbahnya ini langsung menimbulkan kontroversi, menimbulkan pertikaian ketika Frank Denny, seorang misionaris Pentakosta ke Cina, langsung meloncat ke platform, ke podium, dan berusaha untuk mengecam McAllister. Orang-orang Pentecostal Oneness menandai peristiwa ini sebagai nyala api awal di dalam kebangkitan gerakan Pentecostal Oneness itu. John G. Scott, seorang pendeta yang masih muda, begitu tergerak hatinya oleh apa yang dianggap sebagai wahyu yang diberikan kepada McAllister, sehingga setelah berdoa dan membaca Alkitab semalam suntuk, dia lari mengelilingi kemah itu pada esok harinya, berteriak-teriak bahwa dia menerima suatu wahyu mengenai baptisan, bahwa nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Skip menyatakan pada pertemuan camp ini bahwa Bapa, Putra,
Roh Kudus itu adalah nama Tuhan Yesus Kristus, yang nama itu adalah ya baptisan yang diperintahkan oleh Petrus di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, yaitu baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang merupakan penggenapan dan merupakan bandingan dari perintah di dalam Matius 28 ayat 19. Di mana dia mengatakan akhirnya nama baptisan Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada tanggal 15 April tahun 1914, Frank Edward dan Glenn Cook secara terang-terangan membaptiskan dirinya satu sama lain di dalam suatu tong yang disiapkan oleh tenda crusade kebangunan rohani yang dilakukan oleh Edward, khususnya baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bukan di dalam formula Tritunggal Bapa, Putra, Roh Kudus. Peristiwa ini dianggap sebagai titik historis di mana gerakan Pentecostal Oneness muncul sebagai gerakan yang khas pada dirinya sendiri, berbeda dari gerakan-gerakan yang lain. Sejumlah pendeta menyatakan diri mereka dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebelum tahun 1914. Termasuk di dalamnya adalah Frank Small dan Andreas D. Urson. Urson menyatakan telah membaptiskan orang lain di dalam nama Yesus lebih awal, yaitu pada tahun 1910. Bahkan Charles Parham sendiri, sebagai pendiri dari gerakan Protestan modern, membaptiskan menggunakan formula kristologis tadi sebelum adanya gerakan rohani di Azusa Street atau di Jalan Azusa. Namun, bukannya formula baptisan yang bersifat kristologis tadi hanya dalam nama Yesus itu yang merupakan isu yang menjadikan pecah belah di antara mereka yang mengikuti ajaran Yesus only dan orang-orang Pentakosta yang lain. Tetapi penolakan mereka akan Tritunggal di dalam denominasi Sidang Jemaat Allah dan pembaptisan ulang di dalam nama Yesus itu yang menyebabkan perpecahan besar tadi. Dan akhirnya gerakan ini terbentuk pada bulan Oktober 1916, suatu konferensi umum keempat dari aliran Sidang Jemaat Allah pada akhirnya memberikan pernyataan. Banyak daripada para pemimpin yang percaya pada Tritunggal takut bahwa masalah tentang Yesus, hanya Yesus itu akan menguasai organisasi gerakan Sidang Jemaat Allah itu. Akhirnya menuliskan
pernyataan doktrinal yang menyatakan kebenaran dari dogma Tritunggal di antara hal-hal yang dinyatakan. Ketika pernyataan kebenaran fundamental ini akhirnya diterima oleh semua, sepertiga dari persekutuan para pendeta itu meninggalkan gereja sidang jemaat Allah, membentuk persekutuan kaum Oneness. Sesudah perpisahan ini, kebanyakan orang-orang yang percaya pada ajaran Oneness akhirnya terpisah dari orang-orang Pantekosta lainnya. Setelah mereka memisahkan diri dari kelompok Pantekosta yang percaya Tritunggal di dalam gerakan Pantekosta itu, maka orang-orang Pentekostal Oneness ini merasa perlu untuk membentuk suatu persekutuan gereja-gereja yang memiliki iman yang sama. Sehingga karena ini pada bulan Januari 1917, formasi daripada sidang apostolik dari sidang umum di Eureka Springs, Arkansas, Amerika, yang akhirnya muncul pada tahun 1918 dengan lembaga Oneness yang kedua yang disebut sebagai Sidang Pantekosta Firman, yang juga dalam bahasa Inggris disingkat menjadi PAW. Ya. Beberapa kelompok-kelompok pengikut ajaran Oneness yang kecil-kecil dibentuk sesudah tahun 1914. Akhirnya kelompok-kelompok kecil ini menyatu dengan PAW tadi, dan sementara yang lain tetap menjadi independen, misalnya seperti Gereja Allah AFM. Dan perpecahan terjadi dalam PAW juga mengenai masalah peranan wanita dalam pelayanan, penggunaan anggur atau anggur yang mempunyai alkohol atau jus anggur bagi perjamuan kudus, mengenai masalah perceraian dan perkawinan kembali, dan metode daripada cara baptisan dengan air. Dan juga dilaporkan ada ketegangan rasial antara orang kulit putih dan orang kulit hitam dalam organisasi itu. Orang Amerika keturunan Afrika yang ikut dalam organisasi itu jumlahnya lebih besar. Dan banyak yang mereka yang memegang kepemimpinan yang penting, posisi yang penting di dalam organisasi itu, khususnya pendeta Afrika Amerika, yaitu orang kulit hitam, yang bernama G.T. Haywood atau G.T. Haywood, yang melayani sebagai sekretaris umum dari gereja dan menandai semua kredensial dari para pendeta yang akan melayani. Pada tahun 1925, 3 organisasi baru dibentuk, yaitu Gereja-gereja Rasuliah dari Yesus Kristus, Gereja Immanuel dalam Yesus Kristus, dan Persekutuan Pelayanan Pantekosta. Gereja yang kemudian yaitu Gereja Immanuel dalam Yesus Kristus dan Persekutuan Pelayanan Pantekosta tadi akhirnya menyatu menjadi Gereja Rasuliah dari Yesus Kristus. Pada tahun 1945 terjadi penyatuan kembali dari 2 kelompok Oneness yang sangat
predominan yang sangat menonjol pada saat itu, yaitu gereja Pantekosta yang disahkan pemerintah waktu itu, dan gereja sidang Pantekosta dari Yesus Kristus, sehingga membentuk suatu denominasi yang disebut Gereja Pantekosta Bersatu Internasional atau UPCI, United Pentecostal International, United Pentecostal Church International, UPCI. Ya. Mulai dari 1.800 pendeta dan 900 gereja, akhirnya kelompok ini menjadi kelompok yang paling besar dan paling berpengaruh di dalam organisasi ajaran Yesus Only atau Oneness itu. Sampai saat ini, melalui penginjilannya dan usaha-usaha penerbitannya. Dan gereja ini akhirnya menambah namanya dengan kata internasional pada tahun 1972. Jadi seperti saya katakan, itulah sejarahnya terjadinya di Amerika. Perpecahan di dalam gereja Pantekosta itu sendiri setelah munculnya gerakan Pantekosta yang dimulai dengan Phil Parsham di Topeka, Kansas pada tahun 1901. Dan bagaimana itu datang ke Indonesia saya tidak tahu. Gerakan Pantekosta yang mana yang membawa ajaran ini, sehingga banyak gereja-gereja Pantekosta di Indonesia yang percayanya seperti ini, model baptisannya seperti itu. Nah, itulah saudara sejarahnya. Saya tidak bisa memberitahu bagaimana perkembangan di Indonesia karena saya tidak menyadakan penyelidikan. Saya usaha untuk mencari datanya, saya tidak menemukan data perkembangan itu sampai di Indonesia yang akhirnya ini membuat kontroversi itu. Nah, inilah bagian yang keempat daripada tentang Sabellianisme itu, yaitu sejarah tentang Sabellianisme di zaman modern dalam bentuk ajaran Pentecostal Oneness. Akan kita lanjutkan nanti pada yang terakhir, pada pada yang kelima nanti kita akan membahas ajaran secara khusus ajaran daripada gerakan ini dan bagaimana respon kita terhadap ajaran itu secara alkitabiah dan secara bagaimana yang telah diyakini gereja selama ini. Kiranya Tuhan berkati. Shalom. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.